Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Caesar Amri Pradana, NIM A7170079, akan menjelaskan tentang UAS Strategi dan Media Pembelajaran Teknik Informatika, di mana di dalam soal yaitu sebuah proses pembelajaran, kemampuan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik merupakan hal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Buatlah sebuah video yang isinya adalah penjelasan mengenai suatu strategi dan media pembelajaran beserta langkah-langkah penerapannya secara nyata. Ketentuannya adalah praktik penerapan dapat dilakukan secara offline. Peran peserta didik dapat berupa anggota keluarga, saudara, atau teman. Isi video berisi penjelasan, ide konsep strategi dan media yang digunakan, aktivitas praktek, serta alasan pemilihan strategi tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Frame VR. Aplikasinya dapat dijalankan melalui browser dengan mengetik http://framevr.io, maka akan muncul seperti ini. Kenapa saya memilih Frame VR? Karena aplikasinya tergolong gratis dan mudah digunakan, sehingga sebagai peserta didik kita tidak perlu membeli aplikasi untuk belajar menggunakan media pembelajaran yang baru. Kemudian alasan yang kedua adalah saya memilih Frame VR ini karena semua dapat mengakses dengan mudah dan fleksibel. Dengan cara nanti apabila kita telah membuat materi yang kita buat di sini, kita bagikan link dan itu bisa diakses oleh semuanya. Oke, lanjut ke frame yang telah saya buat. Ya, seperti ini gambaran Frame VR yang telah saya buat, di mana kita dapat bergerak menggunakan tombol WASD, kemudian dapat menggeser-geser dengan kursor, dan juga setiap tembok ada materinya, bisa berupa gambar, PDF, atau video. Seperti ini, di mana saya mengambil materi tentang media penyimpanan data komputer oleh saya Ikhwan Caesar Amri Pradana. Di sini berisi suatu pengertian dari media penyimpanan dan jenis-jenisnya. Kemudian slide selanjutnya berisi tentang media penyimpanan, jenis-jenis media penyimpanan. Serta saya juga menambahkan video agar materi yang diberikan tidak berupa penjelasan saja, tetapi ada videonya. Bertemu kembali di pertemuan kali ini masih mengenai pengantar teknologi informasi bersama saya Isa Fakihudin Hanif. Di pertemuan kali ini mungkin RAM 1 atau 2 GB cukup. Video saya ambil dari YouTube UHAMKA tentang pengantar teknologi informasi tentang media penyimpanan. Seperti ini konsepnya. Nanti pada akhir video saya tampilkan proses pengajaran menggunakan Frame VR. Dari aplikasi ini saya mengambil 3 kelebihan, yaitu yang pertama adalah proses pembuatan yang mudah, terus kemudian dapat diakses melalui browser. Yang ketiga, penyampaian materi mudah karena pada penyampaiannya nanti orang lain bisa masuk ke sini dan
melihat siapa saja yang online, misalnya saya. Kemudian kita bisa mengisi chat untuk saling berkomunikasi, serta ada dukungan speaker dan juga avatar cam yang dimana nanti kita dapat melihat siapa saja yang datang ke sini dengan mengaktifkan kamera. Kemudian saya mengambil kekurangan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, dalam aplikasi ini memakan jumlah RAM yang sangat besar sehingga terkadang browsernya menjadi error dan terasa berat. Kemudian yang kedua adalah apabila ingin mengaksesnya kita harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi kita tidak bisa membuka file yang kita buat. Kemudian yang terakhir saya memberikan saran dari aplikasi ini, yaitu agar kedepannya dapat dibuat lebih mudah lagi serta dapat diakses dan diedit melalui smartphone, karena sekarang aplikasi ini hanya bisa digunakan di perangkat komputer saja melalui browser. Sekian, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mencoba menggunakan aplikasinya. Yang pertama adalah pengertian media penyimpanan data komputer, dimana pengertiannya adalah penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dalam waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Jenis-jenisnya ada 4, yaitu media penyimpanan magnetik, optical, flash storage, dan cloud storage. Yang pertama adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic storage, yaitu penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada saat ini. Contohnya seperti ini adalah yaitu HDD, di mana dalam HDD terdapat disk yang berputar yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua, media penyimpanan optik, yaitu optical, itu media yang digunakan untuk menyimpan data di dalam sebuah kaset CDR. Kemudian yang ketiga, media penyimpanan flash storage, yaitu penyimpanan seperti flash disk, namun pada penyimpanan ini jumlahnya sangat terbatas, paling besar 128 GB. Kemudian yang terakhir adalah media penyimpanan awan atau cloud storage, di mana penyimpanan ini fleksibel dan dapat dipakai di mana saja, serta cara kerjanya yaitu dengan kita menghubungkan ke smartphone kita ke internet dan kita menyimpan datanya di Google Drive atau di cloud, serta ada video penjelasan singkat. Ada SRAM, ada EDORAM. Nah, inilah RAM-RAM yang kita gunakan. Sekian video tutorial menggunakan SRAM VR tersebut. Terima kasih.